Halo, selamat datang dan terima kasih karena mau mampir di channel ini. Saya membuat video ini karena adanya beberapa pertanyaan mengenai cara untuk mengatasi fee withdraw yang lumayan besar kalau kita menggunakan koin Bitcoin ketika kita melakukan withdraw dari NiceHash. Dan untuk mengatasi hal tersebut, saya telah membuat video seperti yang ada pada link ini, bisa di cross check. Di sana saya memberikan alternatif berupa gunakan koin lain selain Bitcoin ya, yang fee transfernya kecil. Namun kemudian ada pertanyaan, koin-koin apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan withdraw dari NiceHash ke wallet kita ya, bisa seperti Indodax atau toko kripto atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau sedikit mengilustrasikan pengalaman pribadi saya untuk melakukan withdraw dengan koin-koin lain yang fee-nya jauh lebih kecil daripada Bitcoin. Sebagai contoh, saya pernah melakukan withdraw Bitcoin ya, sebesar 0,001 atau sekitar 846 dengan kurs saat itu. Fee-nya saja sendiri sekitar 30.000. Kalau padat bisa sampai 300 ribuan bahkan lebih ya, kalau blockchain-nya padat. Kemudian saya pernah juga konversi ke Ethereum, namun fee-nya sendiri malah membengkak ya. Ini karena kesalahan pribadi saya, karena saya tidak membaca tabel yang sudah disediakan oleh NiceHash. Maka saya akan sharingkan bagaimana cara membaca tabel tersebut, supaya untuk teman-teman yang masih kebingungan ada sedikit gambaran, dan juga untuk dokumen saya pribadi ya, apabila kita melakukan withdraw dari NiceHash ke wallet kita. Nah, di sini saya buatkan hitung-hitungan dalam bentuk Excel saja ya, supaya mudah bagi kita untuk mendapatkan ilustrasi atau gambaran. Kita buka juga di NiceHash. Di NiceHash tersebut sebenarnya sudah ada tabelnya, tinggal kita lihat saja sebenarnya di sana. Tapi masih ada beberapa dari kita yang bingung, dan termasuk saya juga, maka lebih baik kita buatkan saja catatan untuk tidak semua koin ya, tetapi beberapa koin saja supaya ada gambaran. Oke, saya buat seperti ini. Ada kolom yang menyatakan Bitcoinnya. Kemudian kalau kita withdraw ke any wallet, bisa Indodax, bisa toko kripto dan lain-lain. Seperti ini gambarannya ya. Kemudian kursnya saya tulis saja 800 juta. Pada saat ini ditulis sebenarnya 800 juta sekian-sekian, ini supaya membulatkan saja supaya lebih mudah kita bisa lihat di sini. Kemudian nah, di sini untuk total withdraw ya. Minimum kita melakukan withdraw dari NiceHash itu adalah sekitar 0,001 untuk Bitcoin. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk fee ke any walletnya, kalau dalam hal ini Indodax adalah 0,1%. Berarti 0,1% dari jumlah minimum yang kita dapat, berarti 0,1% dari 800.000 yakni 800 rupiah. Kemudian ada tambahannya 0,001743 atau lebih bahkan. Ya sudah, kita kalikan saja 0,00 sekian dikali 800 juta, dapatnya 13.944. Maka total fee-nya adalah 800 rupiah ditambah 13.944, yakni 14.744. Lumayan ya. Bahkan bisa lebih kalau kondisi dari blockchain-nya tersebut sedang padat, seperti yang tadi ya, saya contohnya 30.000, bahkan bisa lebih. Sebenarnya tidak mengikat kita untuk ke Indodax, kita bisa pakai juga Lightning Network dan lain-lain yang free, tapi saya belum terbiasa menggunakan itu, maka saya akan gunakan yang wallet biasa saja. Oke, berikutnya adalah Ethereum ya. Kita lakukan konversi pada Ethereum berdasarkan tabel yang diberikan oleh NiceHash. Di sini kita lihat satu Ethereum saat ini, pada saat video ini dibuat, harganya 44.301.000. Maka kita tinggal paste di sini 44.30103 kali. Kita hapus titiknya biar dia bisa dikalikan. Oke, untuk Ethereum sendiri minimal withdrawnya adalah, oh ya, kita ganti dulu namanya menjadi kripto ya, karena bukan hanya Bitcoin ya. Ini minimum withdraw dari Ethereum. Kita lihat pada tabelnya berapa dia.
adalah, kita cari dulu Ethereum. Ethereum ke any wallet adalah 0,035. Maka kita masukkan di sini 0,035. Maka 0,035 dikalikan dengan harga saat ini. Itulah minimum yang harus kita capai. Lebih besar daripada Bitcoin kalau kita konversi dia ke Ethereum. Untuk any walletnya sendiri 0,01 ya, sama. Berarti 0,01 dikali minimumnya kita yang 1.550.000 tersebut, plus ada tambahan juga dengan 0,005486 Ethereum. Kita kali per kursnya hari ini ya, per hari ini dibikin, kita dapatnya 243, 144, besar sekali. Jadi ini fee-nya adalah 244 kalau kita withdraw Ethereum sebanyak 1.550.000. Lumayan besar. Nah, kalau LTC bagaimana? Kita tinggal masukkan saja berapa minimumnya. Minimum with LTC adalah 0,06. Nah, di sini bagusnya LTC dia tidak ada tambahan seperti Bitcoin yang ada tambahan sudah 0,1% ditambah lain-lain. Seperti Ethereum juga 0,1% ditambah yang lain. Kalau LTC tidak ada, cuma 0,1% dari minimum withdrawnya. Jumlah yang kita withdraw. Oke, hari ini harga LTC 3.990.000. Kita masukkan saja. Seperti biasa, kita masukkan pada kolom. Oke. Nah, ini kita 0,06-nya kita masukkan ya ke sini, ke tabel ini 0,06. Nah, tinggal 0,06 kita kalikan dengan harga Ethereum-nya saat ini. Ya, ini kan 239.400 rupiah. Kita kecil ya, kita sudah bisa withdraw tanpa harus menunggu sampai banyak. Kita harus, ketika kita sudah dapat perkiraan sekitar 250.000, kita sudah bisa withdraw. 239.000 ya, kita sudah bisa withdraw. Kemudian sama seperti tadi 0,1% dikali dengan jumlah minimum yang kita withdraw, yakni 239. Sudah itu saja, dia tidak ada biaya tambahan lagi. Maka total fee-nya dia sendiri adalah 239 rupiah dengan minimum withdrawnya dia, minimal withdrawnya dia. Kemudian bagaimana koin yang lain? Oke, sama aja. Kita tulis di sini misalnya SRP, Zcash, kemudian apalagi BCH, Bitcoin Cash ya. Kemudian ada lagi Dash ya. Ini hanya untuk contoh, sebenarnya masih banyak koin-koin yang lain. Kita bisa jumlahkan sendiri yang ada di sana. Yang di tabel itu, di tabel nanti tinggal kita pilih yang fee-nya ya yang cuma 0,1% dikali jumlah withdrawnya saja, sehingga tidak banyak yang terbuang. Oke, kursnya kita pilih. Kita cari dulu kursnya per hari ini ya. Untuk SRP berapa, Zcash, kemudian apa lagi? BCH, terakhir Dash ya. Oke, masukkan Dash ya. Oke, kita cari, kita konversikan kursnya. Masukkan masing-masing di sini sesuai dengan harga per hari ini. Per 1 SRP, kemudian per 1. Oke, langsung saja ya ke 1 Dash ya, berapa? Dalam 4 juta sekian. Nah, ini kita tinggal masukkan saja ke tabel. Di sini masih banyak koin-koin lain ya kalau mau dilihat. Kalau yang lain tuh yang ada tambahan, saya biasanya malas untuk konversi ke sana. Saya cari yang tidak ada tambahan-tambahan, yang cukup 0,1% dari, dan cari yang minimal minimal withdrawnya paling kecil kalau saya. Ini kita coba ya. Ya, coba aja sampel yang lain, Uniswap ya. Ini karena koinnya mirip dengan seperti Bitcoin dan Ethereum, ada tambahannya. Oke, kita masukkan saja yang Uni supaya untuk perbandingan saja. Kita lihat kursnya, Uni berapa per hari ini.
kita cek di Indodax, harga Uni hari ini adalah Rp644.069. Oke. Nah, kita tinggal lihat di sini. Uni ini dia punya apa lagi? Punya, oh ya, dia minimal 2 Uni untuk melakukan withdraw. Kita masukkan 2 Uni. Dikalikan dengan harganya per hari ini. Kemudian dia juga ada tambahan ya, tambahan selain 0,1%. Oke. 0,1%. Nah, ini ada 0,3807 Uni. Kita masukkan saja. Oke. Nah, sekarang 2 Uni kita kalikan dengan harga saat ini 644.000. Dapatnya 12, 6 kali 2 ya 12 kan. Jadi kita untuk melakukan withdraw kita minimal punya mencapai 1.200.000 dulu. Malah lebih banyak daripada Bitcoin itu sendiri ya. Tapi masih lebih sedikit daripada Ethereum yang mahal itu. Kemudian untuk kriptonya, untuk biaya tambahannya adalah 0,38 dikali harga saat ini. Total 246.541 itu untuk fee-nya besar karena dia ada biaya tambahan. Biaya tambahan yang ini yang besar. Oke, untuk koin-koin lain sama aja seperti yang di atas, seperti yang lain karena dia hanya 0,1% ya sudah, kita tinggal kalikan dengan minimal withdrawnya ya. Untuk XRP adalah 20 XRP, untuk Zcash adalah 0,07, untuk BCH 0,02, kemudian untuk Dash adalah 0,04. Kemudian sama saja, tinggal kita kalikan sama seperti yang di atas, kita tarik saja, rumusnya sama. Oke, sama ya, sudah benar ya. Zcash ke Zcash, BCH ke BCH, Dash ke Dash. Oke, ini sama, semuanya 0,1%, kita paste saja. Kemudian ini rumusnya juga sama, sudah sesuai. Kemudian tinggal kita masukkan biaya tambahan. Nah, di sini kan tidak ada biaya tambahan, jadi santai saja, tidak usah diisi. Kita kasihkan 0 saja ya, karena tidak ada biaya tambahan. 0. Maka ini juga 0, nah, kita nolkan saja. Nah, kemudian kita tambahkan biaya fee-nya ya. Fee-nya tambah plus tambahan, tapi kan tambahan tidak ada jadi 0. Berarti sama seperti hanya biaya 0,1%-nya saja, tanpa biaya tambahan dan tanpa keterangan tambahan. Oke. Inilah sebagai gambaran ya. Yang paling, kemudian kita bandingkan yang fee-nya terendah pada saat melakukan withdraw di Neses. Kita lihat yang fee-nya terendah adalah, kita asumsi ya, kita melakukan minimal withdraw adalah 1 juta. Oke, ini saya kunci dulu rumusnya biar tidak bergeser. Yang di bawah juga saya kunci. Oke, terakhir ya, kunci rumusnya supaya nanti ketika ditarik dia tidak bergeser. Kita paste di kolom bawahnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Agak kecil ya, tapi terlihat ya. Ketika kita withdraw sebanyak 1 juta, yang paling murah itu adalah LTC, XRP, Zcash, BCH, Dash. Itu biaya fee-nya hanya 1.000 rupiah dari 1 juta yang kita withdraw. Jadi kita masih dapat 900 sekian ya. Kemudian kita coba aja ya. Biasanya yang saya withdraw adalah sekitar 800.000. Oke, setiap 800.000 saya lakukan withdraw. Kita lihat kalau semuanya kita ubah menjadi 800.000. ETH, LTC, siapa yang paling murah? Tetap aja ya, LTC, XRP, Zcash, BCH, dan Dash.
itu yang paling murah. Jadi kalau kita withdraw sebanyak 800.000 untuk Bitcoin kita dapat 785.256, untuk Ethereum kita cuma dapat 500.000, dan Uni kita dapat berapa tadi itu? Ya karena ini yang koin-koin tersebut yang murah, yang fee-nya kecil, dia hanya berlaku 0,1% dari total minimalnya ya. Kemudian, nah makanya total fee-nya adalah sekitar 800 rupiah. Maka ini yang kita rekomendasikan untuk melakukan withdraw pada koin-koin seperti ini ya. Nanti CSR, Pasit Cash, tergantung yang mana favorit kita dan mana yang menurut kita paling menguntungkan untuk di Indodax atau kalau kita melakukan trading ya. Nah di sini kita bisa lihat dari 800.000 kita menerima 799 dan 200 rupiah itu yang masuk ke Indodax kita, ke wallet kita. Sedangkan yang seperti Uni kita cuma bisa dapat 550 dan yang lain 550. Kemudian minimum withdraw terkecil ya dari koin yang fee-nya terkecil. Nah kita sudah tahu nih koin-koin yang fee-nya paling kecil. Nah sekarang kita lihat koin mana yang minimal withdraw-nya paling kecil. Jadi kita tidak harus menunggu dia sampai 800.000, tapi sampai di batasan minimum ordernya saja sudah bisa kita withdraw gitu. Maka coba kita sorting dulu dari sini, kita sort ya ke berdasarkan minimalnya, biaya minimal. Kita sorting dulu, kita urutkan. Oke, kita dapatkan yang paling murah adalah yang paling kecil minimal withdrawnya adalah Dash. Jadi cukup 188.160 rupiah, tercapai jumlah hasil mining kita sekian, kita sudah bisa melakukan withdraw ke wallet kita. Kemudian diikuti dengan LTC, minimal kita mendapatkan 0,06 LTC atau sekitar 239 LTC, kita sudah bisa withdraw tanpa harus menunggu 800.000. Nah ini saya peringkatkan saja seperti ini. Peringkat pertama adalah Dash, LTC yang kedua, Zcash yang ketiga, dan berikut seterusnya ya, dari yang paling kecil. Dan Dash sendiri tersebut fee-nya juga kecil ya, jadi dari 186, 160 tinggal kita masukkan ke tabel sana, kita bisa lihat kita dapat berapa yang masuk ke Indodax. Nah di sini saya kasih note untuk yang Bitcoin bisa ada perubahan harga, Ethereum juga ya, ini yang bisa ada perubahan harga juga tergantung kepadatan dan paling mahal ya, minimum penarikan paling besar, kemudian dia juga paling mahal. Makanya saya tidak akan konversi ke Ethereum, kalau bisa sih ke koin-koin kecil itu, dan nanti dari koin kecil tersebut kita tradingkan, baru kita beli koin yang mana yang kita inginkan di Indodax. Misalnya dari Dash kita tradingkan atau kita jual, baru kita belikan Ethereum, baru kita belikan Bitcoin dan koin-koin lain yang kita inginkan gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih untuk kesediaannya mampir ke channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.